Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Arif Widodo, NPM 19 01 201 akan menjelaskan tentang individual project base dari PT Rotan Indah Makmur. Oke. Table of content dari penjelasan kali ini yakni yang pertama ada studi kasus yang yakni merekap kasus yang muncul pada PT Rotan Indah Makmur. Nah, yang kedua ada identifikasi isu, yakni melakukan identifikasi strategi terhadap kasus menggunakan analisis SWOT. Lalu yang ketiga ada pemilihan strategi untuk menentukan strategi berdasarkan analisis SWOT. Rekap studi kasus. Yang pertama adanya pandemi COVID-19. Lalu yang kedua meningkatnya biaya ocean freight rate. Lalu yang ketiga ada kelangkaan pada jumlah kontainer. Yang keempat terbatasnya cargo space pada kapal. Yang kelima peningkatan jumlah permintaan produksi sebesar 50% di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, analisis SWOT dari strength. PT Rotan Indah Makmur memiliki kekuatan yang pertama yakni memproduksi produk yang berkualitas. Produk-produk yang dihasilkan oleh PT tersebut memiliki kualitas yang cukup baik sehingga memiliki kekuatan yang dimana penjualannya produk dari PT Rotan Indah Makmur ini dijual pada pasar luar negeri. Nah, untuk memproduksi produk yang berkualitas sendiri, pastinya memerlukan tenaga SDM. Tenaga SDM dari PT Rotan Indah Makmur ini sangatlah baik dan terampil dalam memproduksi produk dari PT Rotan Indah Makmur. Lalu memiliki berbagai jenis produk yang dijual. Produk yang dijual dari PT Rotan Indah Makmur ini bervariasi dari barang furniture hingga mebel. Yang selanjutnya weakness. Kelemahan dari adanya kasus seperti ini membuat yang pertama terhambatnya ekspor produk ke negeri tujuan. Adanya pandemi COVID-19 membuat berubahnya kapasitas untuk melakukan ekspor produk ke luar negeri, sehingga hal tersebut mempengaruhi aliran keuangan perusahaan. Lalu yang kedua, memerlukan tempat atau gudang yang cukup luas untuk menyimpan produk. Nah, produk furniture ataupun mebel pastinya memerlukan tempat yang cukup luas untuk menyimpan, apalagi masa pandemi COVID-19 ini kegiatan ekspor itu sulit dilakukan. Nah, pada PT Rotan Indah Makmur ini 100% produknya itu dikirim ke luar negeri. Namun di sisi lain hal tersebut menjadi hambatan karena biaya pengiriman yang meningkat drastis. Nah, biaya pengiriman yang meningkat drastis ini dipengaruhi oleh ocean freight rate dari Indonesia ke negara tujuan meningkat cukup tajam, sehingga harga pengiriman barang ke negara tujuan itu lebih mahal sebesar 60% dari harga produk yang kita kirimkan. Lalu yang keempat, adanya pembatalan pemesanan yang begitu banyak. Pembatalan pesanan yang begitu banyak ini tentunya berakibat buruk kepada cash flow perusahaan PT Rotan Indah Makmur, sehingga mengalami kerugian yang cukup besar, yakni sebesar kurang lebih 500 juta US dollar. Lalu yang selanjutnya dari analisis SWOT adalah opportunity.
Yang pertama, bahan baku yang relatif mudah dan mudah didapatkan. Bahan baku pembuatan furniture ataupun mebel dari PT Rotan Indah Mangko sendiri cukuplah relatif mudah karena tersedia di berbagai seluruh Indonesia dan harganya itu pastinya terjangkau karena mudah didapatkan. Lalu yang kedua, sudah dikenal di negara-negara besar. Karena PT Rotan Indah Makmur ini 100% mengirim barangnya ke luar negeri, pastinya produk-produknya ini dikenal di negara-negara besar. Ya, ini yang pertama di Amerika Serikat, Eropa, khususnya Jerman, Prancis, Belgia, lalu Uni Emirat Arab, dan Tiongkok. Yang ketiga, memiliki jumlah pegawai yang cukup banyak. Nah, untuk proses produksi pada PT Rotan Indah Makmur ini pastinya cukup cepat karena memiliki jumlah pegawai yang cukup banyak. Sehingga produktivitas untuk pembuatan produknya ini sangatlah baik. Lalu yang keempat, meningkatnya tingkat permintaan barang pada sejumlah negara. Peningkatan ini memungkinkan untuk pada perusahaan agar bisa menutup kerugian yang telah dialami pada pengiriman barang yang harga ocean freight rate-nya itu meningkat. Lalu yang selanjutnya ada threat, ancaman. Yang pertama, kondisi politik pada suatu negara tujuan. Kondisi politik pada suatu negara tujuan berpengaruh terhadap regulasi-regulasi yang akan diterapkan pada saat pengiriman barang. Sehingga hal tersebut mempengaruhi aliran keuangan perusahaan yang takutnya nanti akan mempengaruhi keuangan perusahaan. Lalu yang kedua, tingkat keuangan global yang fluktuatif. Terkadang tingkat keuangan global itu naik dan turun. Nah, karena perusahaan PT Rotan Indah Makmur ini menjual barangnya pada pasar global, membuat harga yang harus disesuaikan dengan biaya yang dengan keuangan global yang selalu fluktuatif. Yang ketiga, ancaman lonjakan biaya ocean freight rate. Pada pandemi COVID-19 kali ini, biaya pengiriman dari negeri ke negeri lain itu mengalami peningkatan biaya yang cukup signifikan karena terbatasnya cargo space kapal, sehingga hal tersebut memerlukan biaya tambahan untuk agar segera dilayani dan agar segera dikirimkan ke negara tujuan. Yang selanjutnya strategi SWOT. Yang pertama ada strategi SO. Yang pertama, meningkatkan jumlah pasar sehingga produk yang dijual makin dikenal. Nah, karena adanya pandemi COVID-19 ini membuat jumlah pasar perusahaan semakin sempit karena keterbatasan pengiriman dalam pengiriman barang yang biayanya semakin tinggi. Perusahaan alangkah lebih baiknya meningkatkan jumlah pasar sehingga produk-produk yang kita terjual itu bisa dijual dan dapat dikenal ke negara lain. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas produk agar lebih kreatif dan inovatif sehingga dapat menarik lebih banyak konsumen. Nah, untuk inovatif dan kreatif ini perlu diberlakukan dalam proses produksinya karena terkadang konsumen itu merasa kurang puas sehingga memerlukan barang-barang yang lebih terbaru dan memiliki fungsi yang lebih optimal. Lalu yang ketiga, menambah tingkat produksi sehingga permintaan dari berbagai negara dapat terpenuhi. Nah, untuk tingkat produksi sendiri tentunya harus diimbangi dengan permintaan yang tinggi karena permintaan kali ini meningkat sebesar 50%. Alangkah lebih baik perusahaan agar bisa
meningkatkan produksinya. Lalu yang keempat, menciptakan produk berdasarkan kebutuhan pada negara tujuan sehingga produk lebih variatif. Untuk produk yang bervariatif tentunya akan memberikan pilihan kepada konsumen sehingga konsumen merasa tidak bosan dengan produk-produk yang terlalu monoton oleh perusahaan. Lalu yang selanjutnya, strategi WT. Yang pertama, meminimalkan produksi produk dengan menerapkan pre-order sehingga tidak terjadi penumpukan barang pada gudang. Penumpukan barang pada gudang terjadi karena terbatasnya cargo space yang berada di pelabuhan, sehingga hal tersebut menimbulkan perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyimpan barangnya. Lalu yang kedua, mencari alternatif lain dalam melakukan pengiriman produk ke negara tujuan. Pada saat pandemi COVID-19 kali ini, pengiriman produk ke luar negeri itu meningkat karena harga ocean freight rate itu terpengaruh karena freight cargo space yang begitu terbatas, sehingga perusahaan alangkah lebih baiknya mencari alternatif lain sehingga dapat menekan biaya pengiriman agar tidak terpengaruh pada cash flow perusahaan. Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap kondisi suatu negara sehingga dapat memudahkan melakukan transaksi. Nah, untuk penelitian sendiri perlu dilakukan oleh perusahaan pada suatu negara karena apabila perusahaan memahami regulasi-regulasi pada suatu negara, tentunya pasti akan memudahkan proses kegiatan transaksi jual beli perusahaan sehingga dapat mencapai keuntungan. Lalu yang selanjutnya, strategi SD. Yang pertama, menurunkan biaya estimasi produksi untuk menekan biaya pengiriman yang meningkat. Nah, karena biaya pengiriman yang meningkat cukup drastis, alangkah lebih baik perusahaan lebih menekan biaya produksi agar dapat menutup biaya pengiriman yang semakin meningkat. Lalu yang kedua, memberikan inovasi produk yang menarik agar pesaing merasa sulit untuk menyaingi. Adanya pesaing yang terkadang mencoba menjegal kita, lebih baik perusahaan menciptakan inovasi produk seperti memberikan promo ataupun penawaran seperti bundle atau yang lainnya. Lalu yang ketiga, menyesuaikan harga produk dengan mempertimbangkan mata uang pada negara tujuan. Terkadang suatu negara memiliki kurs mata uang yang lebih tinggi ketimbang mata uang milik perusahaan, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan untuk menjual harga produknya itu sesuai dengan negara tujuan. Lalu yang keempat, memperbaiki hubungan antara negara dengan memberikan penawaran yang menarik sehingga hubungan antar negara baik-baik saja. Perusahaan memberikan penawaran sehingga hubungan antar negara itu baik-baik saja dengan sebagai bentuk terima kasih ataupun solidaritas karena telah menerima produk yang kita jual ke negara yang terkirim produk kita. Lalu yang selanjutnya, strategi WO. Yang pertama, menerima pelanggan yang ingin membayar lebih karena permintaan yang begitu tinggi. Pada masa pandemi COVID-19 kali ini, permintaan pada perusahaan PT Rotan Indah Makmur ini meningkat sebesar 50%, sehingga pelanggan itu tentunya memiliki biaya yang cukup banyak karena ingin mendapatkan produknya, produk perusahaan. Nah, untuk menutup biaya pengiriman yang cukup tinggi, pelanggan harusnya membayar lebih tinggi karena biaya pengiriman yang biaya ocean freight rate-nya itu meningkat. Lalu yang kedua, membuka cabang di suatu negara tetangga yang dapat digunakan untuk penyimpanan ataupun produksi.
Hal ini dapat juga digunakan sebagai tempat untuk menampung barang-barang yang tidak terjual sehingga dapat terjual lagi. Lalu yang ketiga, mengurangi jumlah pegawai sehingga cash flow perusahaan tidak terpengaruh. Apabila jumlah pegawai yang terlalu banyak akan menimbulkan biaya tambahan untuk membayar pegawai, alangkah lebih baik jumlah pegawai itu dikurangi sehingga tidak memerlukan biaya tambahan untuk menggaji pegawai yang terlalu banyak. Lalu yang keempat, untuk pesanan yang dibatalkan disimpan lalu dijual kembali ke negara lain yang tertarik. Untuk pesanan yang dibatalkan sendiri itu alangkah lebih baik disimpan lalu dijual kembali pada negara lain agar tidak terjadi kerugian yang signifikan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan sendiri. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.